Oke, selamat datang di Anyus Channel. Di video kali ini kami akan membahas manga Black Clover chapter 315, sebuah chapter yang menceritakan tentang proses manifestasi Lucifero, sekaligus menceritakan tentang skuad banteng hitam yang berusaha mati-matian untuk menggagalkan rencana Lucifero. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta tekan tanda loncengnya juga ya. Terima kasih. Kemudian langsung saja, berikut ini adalah pembahasan manga Black Clover chapter 315 yang sudah kami rangkum ke dalam beberapa bagian. Bagian pertama, cerita dibuka dengan diperlihatkannya bagian kepala Lucifero yang terdorong ke belakang karena terkena pukulan dari banteng raksasa. Sedangkan di panel selanjutnya, sebagian besar anggota banteng hitam terlihat berkumpul untuk bekerja sama di dalam sebuah ruangan yang berbentuk menyerupai pusat komando atau sebuah kokpit dari Megazord. Dan berikut ini adalah beberapa hal menarik yang bisa kita ambil dari bagian pertama. Hal menarik pertama, terlihat dengan jelas bahwa jumlah dari kepompong klipot saat ini sudah bertambah menjadi 4 kepompong. Sayangnya, sampai saat ini belum ada kejelasan mengapa kepompong klipot bisa bertambah. Bahkan, fungsi atau kegunaan dari kepompong tersebut sama sekali belum dijelaskan sejak awal kemunculannya. Hal menarik kedua, kepompong klipot saat ini terlihat menjulur keluar dari wadah manifestasi Lucifero. Hal menarik ketiga, tidak semua anggota banteng hitam berada di dalam markas banteng hitam. Kemudian bagian kedua, berkat kemampuan sensorik milik Lat, skuad banteng hitam berhasil menemukan lokasi William dan Yami. Lalu dengan dua tangan banteng raksasa, mereka berusaha merebut William dan Yami secara paksa. Tapi sayangnya, Lucifero dapat menggagalkan usaha banteng hitam tersebut dengan menghancurkan kedua tangan banteng raksasa. Lalu adegan dilanjutkan dengan penjelasan Nahato tentang pentingnya menyelamatkan Yami dan William dari Lucifero. Dan berikut ini adalah beberapa poin dari penjelasan Nahato. Poin pertama, pohon klipot sudah menyatu dengan gabungan iblis tingkat rendah dari lantai pertama dan kedua hingga menciptakan wadah manifestasi. Poin kedua, karena poin pertama, Yami dan William saat ini sudah menjadi inti atau pusat dari proses manifestasi Lucifero. Mengapa bisa demikian? Ya, tentu saja karena Yami dan William sendiri pada dasarnya sudah menjadi inti dari ritual klipot. Dan pohon klipot yang tercipta dari ritual tersebut sudah menyatu dengan gabungan iblis tingkat rendah dan menjadi wadah manifestasi Lucifero. Poin ketiga, karena kekuatan Lucifero sangat luar biasa, dan karena poin kedua, cara terbaik yang dimiliki oleh para kesatria sihir di kerajaan Spade untuk mengalahkan Lucifero adalah dengan menggagalkan manifestasi Lucifero. Dan cara terbaik untuk menggagalkan manifestasi Lucifero adalah memisahkan wadah manifestasi dan inti dari proses manifestasi. Atau singkatnya, menyelamatkan Yami dan William adalah cara terbaik untuk menggagalkan manifestasi Lucifero sekaligus mengalahkan Lucifero. Ya, setidaknya untuk saat ini. Dan selanjutnya adalah beberapa hal menarik yang bersumber dari penjelasan 3 anggota banteng hitam setelah Lucifero menghancurkan kedua tangan banteng raksasa dan setelah penjelasan Nahato. Hal menarik pertama, walaupun kemampuan penyerapan kekuatan sihir dari kutukan Henry sudah difokuskan pada Lucifero, tapi faktanya Henry mengaku kalau kecepatan dari kemampuan penyerapan sihir miliknya tidak dapat mengimbangi kecepatan penambahan kekuatan sihir Lucifero. Padahal pada saat itu wujud Lucifero belum sempurna. Hal menarik kedua, walaupun manifestasi Lucifero masih jauh dari kata sempurna, tapi Vanessa mengatakan kalau kucing takdir miliknya hanya sanggup melindungi ruang komando atau pusat dari markas banteng hitam. Jadi jangan heran jika kedua tangan dari banteng raksasa masih bisa terkena efek dari sihir Lucifero. Hal menarik ketiga, Charmy mengaku tidak akan sanggup untuk memenuhi suplai cadangan kekuatan sihir jika Lucifero terus bertambah kuat. Nah, dari ketiga hal menarik tersebut, Babang Yuki seolah ingin mengkonfirmasi ulang kalau kekuatan penuh Lucifero benar-benar berada jauh di atas kekuatan maksimal banteng hitam. Karena faktanya banteng hitam sudah tidak dapat mengimbangi Lucifero walaupun manifestasi Lucifero belum sempurna. Kemudian bagian ketiga,
warga kerajaan Spade dan para anggota pasukan perlawanan diperlihatkan sudah tidak sanggup berdiri karena terkena efek dari sihir gravitasi yang terus menguat sejalan dengan proses manifestasi Lucifero. Dan pada saat itulah salah satu tentakel raksasa Lucifero diperlihatkan hampir membunuh mereka. Untung saja Mereo dan Fuego datang untuk menyelamatkan mereka dengan sihir api gabungan yang berhasil membakar sebagian dari tentakel raksasa. Dan uniknya pada adegan ini, Mereo terlihat masih bisa berdiri dengan tegap sambil melepaskan serangan. Padahal Fuego dan Salamander saja terlihat kesusahan untuk berdiri. Dimana dengan fakta ini, bisa kita katakan kalau kekuatan Mereo berada di atas Fuego yang memiliki roh sihir agung Salamander. Bagian keempat, walaupun Banteng Hitam sudah mengetahui kalau mereka tidak bisa mengalahkan Lucifero, tapi mereka tidak mau menyerah dan kembali melepaskan dua serangan. Serangan pertama, dengan memanfaatkan kekuatan sihir yang diserap dari Lucifero, Henry menyatukan kembali tangan banteng raksasa yang sudah hancur dan melepaskan serangan yang sebelumnya diberi nama Kokusukuryu, di mana serangan ini berhasil mengenai bagian wajah Lucifero hingga membuat Lucifero terdorong ke belakang. Serangan kedua, Henry menciptakan lubang-lubang meriam di seluruh bagian tubuh banteng raksasa, dan lewat lubang meriam inilah Luck kemudian melepaskan serangan sihir dalam jumlah besar hingga menciptakan banyak lubang di tubuh Lucifero. Tapi sayangnya kedua serangan ini tidak berhasil menumbangkan Lucifero. Dan sebagai gantinya, Lucifero kemudian membuka mulutnya dan secara spontan, banteng raksasa langsung terlihat hancur berkeping-keping. Tapi perlu diketahui bahwa ruang komando atau pusat dari markas Banteng Hitam sudah terlindungi oleh sihir Vanessa. Kemudian bagian kelima, keputusasaan mulai menyelimuti warga kerajaan Spade dan para anggota pasukan perlawanan di saat mereka melihat banteng raksasa dihancurkan oleh Lucifero. Tapi walaupun banteng raksasa sudah dihancurkan dan efek dari sihir gravitasi terus menguat, para anggota Banteng Hitam malah terlihat sangat percaya diri karena mereka masih memiliki satu kartu as. Dan kartu as yang dimaksud di sini adalah Asta. Bagian keenam, sebagai penutup cerita, Asta diperlihatkan sedang berdiri menghadap ke arah Lucifero dari tempat yang sangat jauh sambil memegang pedang Yami. Kemudian karena di sini Asta terkesan tidak terkena efek dari sihir gravitasi, maka bisa kita pastikan kalau sihir gravitasi Lucifero memiliki batasan jarak. Kemudian berikut ini adalah 3 pertanyaan yang muncul setelah kemunculan Asta di bagian akhir. Pertanyaan pertama, bagaimana cara Asta bisa sampai ke tempat tersebut? Nah, menurut kami, Asta bisa sampai ke tempat tersebut berkat bantuan dari Nahato. Dan jika hal ini memang benar, maka hal ini sekaligus menjelaskan mengapa Nahato sempat terlihat berada di luar markas Banteng Hitam di halaman sebelumnya. Pertanyaan kedua, mengapa Asta harus menjauhi Lucifero? Ya, untuk pertanyaan ini kami memiliki 2 opini. Opini pertama, ada kemungkinan kalau Asta tidak dapat mengeluarkan kekuatan penuh di bawah tekanan sihir gravitasi. Opini kedua, ada kemungkinan kalau Asta berniat untuk melepaskan serangan kejutan, di mana menurut kami akan sangat sulit untuk melepaskan serangan kejutan jika dia berada di dekat Lucifero. Kemudian pertanyaan ketiga, serangan seperti apakah yang akan dilepaskan oleh Asta? Nah, sebelum kami menjawab pertanyaan ini, terlebih dahulu kami akan memberikan petunjuk yang sudah diberikan oleh Babang Yuki. Petunjuk pertama, saat ini Asta menggunakan pedang Yami. Petunjuk kedua, jam gadang di chapter 314 sudah menunjukkan waktu sekitar 7 pagi lewat 17 menit. Dimana dengan fakta ini, maka bisa kita pastikan bahwa sudah lebih dari setengah jam berlalu sejak pertarungan Asta melawan Amah dan Lilith. Dan ini berarti bahwa Asta sudah bisa menggunakan Devil Union Mode. Perlu diingat pada chapter 291, Asta sempat menjelaskan kepada Nahato kalau waktu cooldown untuk Devil Union Mode miliknya adalah setengah jam. Petunjuk ketiga, Asta pernah melepaskan serangan anti-sihir spesial dengan pedang Yami saat dia pertama kali menggunakan Devil Union Mode di chapter 273.
di mana pada saat itu Nahato sampai beranggapan kalau Asta akan menjadi yang terkuat jika Asta bisa menggunakan serangan anti sihir spesial tersebut dengan kekuatan penuh. Nah, dengan 3 petunjuk tersebut, kami beranggapan kalau Asta akan berusaha menggunakan serangan yang serupa seperti serangan anti sihir spesial yang pernah dia gunakan di chapter 273. Dan tentunya, Asta pasti akan berusaha untuk menggunakan kekuatan penuhnya. Lalu, jika ada yang bertanya apa kelebihan dari serangan anti sihir spesial Asta? Nah, menurut penjelasan Nahato, serangan spesial ini dapat membatalkan Devil Union Mode, menghapus sihir yang tak berbentuk, sekaligus dapat menghapus mana zone seseorang. Dan lebih hebatnya lagi, Nahato tetap terkena efek dari teknik anti sihir ini, walaupun serangan Asta tidak mengenai Nahato. Sedikit tambahan, serangan anti sihir spesial Asta merupakan sebuah serangan yang sudah sukses membuat Kimodelo gemetar ketakutan. Lalu, sanggupkah Asta melepaskan serangan anti sihir spesial miliknya kepada Lucifero? Dan jika bisa, sanggupkah serangan Asta membatalkan manifestasi Lucifero? Tapi jika manifestasi Lucifero berhasil dibatalkan oleh Asta, apa yang akan terjadi pada Yami dan William? Ingat, pohon klipot sudah menyatu dengan Lucifero. Dan di chapter 275, Nahato sempat berkata kalau Yami dan William bisa kehilangan nyawa jika pohon klipot dihancurkan secara paksa dengan anti sihir. Ditambah lagi, jika Lucifero memang benar-benar bisa dikalahkan oleh Asta di chapter selanjutnya, lalu kapankah Zora mendapatkan panggung untuk tampil? Menarik untuk kita nantikan. Sekian dari kami, and see ya.